Halo Sobat Sanubari, selamat datang di kisah terbaru kami, Oh My Sugar Daddy. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share, agar kami dapat terus menyuguhkan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis yatim piatu bernama Malin. Kedua orang tuanya telah meninggal sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Setelah yatim piatu ia diasuh dan tumbuh di panti asuhan. Selayaknya anak-anak yatim piatu ia hidup dalam keterbatasan. Semenjak sekolah di tingkat menengah, ia bekerja sambil sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga ia bisa menyelesaikan pendidikan ke jenjang SMA. Kini ia telah dewasa dan bekerja di sebuah perusahaan. Di sana ia bertemu dengan Park Min-woo. Mereka menjalin hubungan asmara. Min-woo sangat mencintai Malin. Mereka telah menjalin hubungan sejak lama. Dan Min-woo ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Ia bermaksud ingin memperkenalkan Malin kepada kedua orang tuanya. Namun Malin merasa ragu, ia takut orang tua Min-woo tidak dapat menerima Malin. Karena orang tua Min-woo adalah orang terpandang dan kaya raya. Sedangkan Malin hanyalah seorang yatim piatu dan tumbuh di panti asuhan. Namun Min-woo terus meyakinkan Malin bahwa orang tuanya bukan tipe seperti itu. Akhirnya Malin pun bersedia untuk bertemu dengan orang tua Min-woo. Sayangnya, ibunda Min-woo saat ini sedang berada di luar negeri. Jadi Malin baru bisa menemui ayah Min-woo. Hari yang dinantikan pun tiba, Malin bertemu dengan ayah Min-woo. Namun betapa kagetnya Malin, ayah Malin ternyata Tuan Park, pria yang dulu pernah hadir dalam kehidupannya. Masa lalu yang sangat ingin ia lupakan, masa suram yang merenggut masa mudanya. Ayah, kenalkan dia kekasihku Malin. Malin, dia ayahku. Kau boleh memanggilnya Tuan Park. Tapi tidak lama lagi kau akan menanggilnya ayah. Ucap Min-woo sambil tersenyum menggoda Malin. Malin merasa sangat gugup. Tangannya bergetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Park dalam kondisi seperti ini. Namun tanpa disangka, ayah Malin bereaksi natural. Ia tersenyum kepada Malin dan berekspresi seolah mereka belum pernah saling mengenal. Malin pun ikut dalam akting yang diperankan ayah Min-woo. Ia mengangguk dan menyodorkan tangannya ke arah Tuan Park. Senang bertemu dengan Anda, perkenalkan, aku Malin. Tuan Park menyodorkan tangannya. Mereka pun berjabat tangan. Tangan ini, tangan yang begitu lama tidak ia sentuh dan berharap untuk tak pernah ia sentuh lagi. Kini harus ia jabat lagi dengan erat. Tuan Park tersenyum dingin. Ia menatap tajam ke arah Malin. Min-woo pun mempersilakan Malin dan ayahnya untuk duduk. Mereka pun duduk. Namun tiba-tiba suara telepon Min-woo berbunyi. Ternyata klien penting menelponnya. Min-woo tidak boleh melewatkan panggilan itu. Ia pamit sebentar kepada Malin dan ayahnya untuk menerima telepon. Tinggallah Malin dan Tuan Park duduk berdua. Mereka berhadapan. Malin merasa sangat gugup. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Malin terus menunduk. Ia berharap ingin pergi dari tempat ini, tapi ia tidak punya alasan untuk pergi. Malin masih menunduk, kikuk, dan gugup. Tiba-tiba Tuan Park berkata, "Halo Mei, sudah lama sekali ya?" Malin mengangkat kepalanya. Ia kaget. "Mei, panggilan itu. Panggilan menjijikan yang sudah lama tidak ingin ia dengar lagi. Aku Malin. Mei yang kau kenal sudah mati." Jawab Malin tegas. Tuan Park tersenyum. Dia lanjut berkata, "Benarkah? Tapi gaya bicaramu terdengar sama seperti Mei yang ku kenal. Kasar, nakal dan..." "Tolong hentikan Tuan Park. Kita sudah selesai. Aku sudah melanjutkan hidupku. Dan aku harap kau pun begitu." Ucap Malin. "Aku harap juga begitu Malin. Tapi lihat, kau sudah berhasil lari dariku. Namun sayangnya Tuhan membawa kau kembali padaku." Jawab Tuan Park. "Apa kau memakai cara yang sama untuk menjerat Min-woo, seperti yang kau lakukan padaku dulu?" Malin meradang. Ia tidak menyangka Tuan Park bisa berkata seperti itu padanya. "Dengar Tuan Park, antara kau dan aku sudah selesai. Dengan susah payah, aku telah menata hidupku kembali. Aku bukan Mei yang dulu kau kenal. Aku sekarang adalah Malin, Malin sejati yang dulu. Sebelum bertemu denganmu dan Min-woo, aku mencintainya setulus hati. Namun jika kau tidak ingin aku berhubungan dengannya, aku akan mengakhiri semuanya." Ucap Malin. "Jangan terburu-buru Mei. Kita baru saja bertemu." Jawab Tuan Park.
Malin terbelalak. Ia ingin menjawab ucapan menjengkelkan Tuan Park. Namun Minwoo datang. Ia duduk di samping Malin. Maaf menunggu lama sayang. Ucap Minwoo. Tidak apa-apa. Jawab Malin. Ayah, maafkan aku meninggalkanmu dengan Malin tadi. Tidak apa Minwoo. Ayah yang minta maaf. Ayah sebenarnya masih ingin di sini, tapi ayah masih ada pekerjaan. Bagaimana jika besok malam ayah mengundang kalian makan malam di rumah? Ayah juga mengundang beberapa kolega ayah. Ucap Tuan Park. Benar begitu ayah. Tentu saja kami akan hadir. Jawab Minwoo sementara Malin hanya tertunduk. Esok harinya mereka hadir di tengah makan malam. Minwoo dan Malin terlihat sangat mesra. Tuan Park terlihat tidak suka. Di sela pesta, Tuan Park menghampiri Malin yang sedang berdiri sendiri karena Minwoo sedang terlibat perbincangan dengan tamu yang lain. Kau terlihat sangat cantik dengan gaun merah itu, Mei. Ucap Tuan Park menggoda. Terima kasih, jawab Malin. Tapi harus berapa kali aku ingatkan, aku Malin bukan Mei. Ucap Ni sambil melangkah hendak meninggalkan Tuan Park. Namun tak disangka, Tuan Park menahan Malin. Ia menggenggam tangan Malin, menarik tubuh Malin ke dalam pelukannya. Lalu, dia memeluk tubuh Malin erat, lalu mencium bibir Malin. Bibirnya melumat bibir mungil Malin. Malin kaget, dia mencoba melepaskan pelukan itu. Namun terlalu keras Tuan Park menahannya. Ia tak kuasa melepaskan tubuhnya. Ia takut Minwoo melihat mereka beradegan seperti ini. Namun perlahan ia mulai menikmatinya. Sentuhan Tuan Park yang lama tidak ia dapatkan. Aroma khas Tuan Park membuatnya merasa kembali ke masa lalu mereka yang indah dan hangat.